Halo semuanya para pecinta manhwa, selamat datang di channel Zona 1 Hobi yang akan membahas manhwa yang sangat menarik mengisahkan seorang prajurit pasukan khusus profesional yang sedang melakukan misi dan ia berjuang seorang diri menarik musuh untuk menyelamatkan teman-temannya setelah terisolasi selama beberapa hari dengan tetap menjaga kesadarannya tanpa tidur. Lalu ia dihadapkan kejadian misterius di mana saat musuh berhasil menemukannya ia pun percaya jika ini adalah akhir hidupnya, tapi dunia yang dilihatnya tiba-tiba saja berubah dan ia memulai petualangannya di dunia yang dipenuhi oleh monster mengerikan, bahkan terlibat dalam perang di dunia misterius tersebut dengan pengalaman hidup di dunia sebelumnya sebagai prajurit serta pengetahuan yang melimpah tentang taktik perang. Ia berjuang mengalahkan semua monster yang menghalanginya agar bisa kembali ke dunia asalnya. Di awal chapter diperlihatkan sebuah pertemuan dalam jumlah besar dengan tujuan sebuah pemujaan dan dipimpin oleh seorang wanita dengan tongkat sihir yang menyala hingga sinarnya mencapai para pengikutnya dengan rasa penuh kebahagiaan. Di sisi lain nampak seorang pria sedang siap siaga memantau pergerakan mereka dengan sniper. Tanpa pikir panjang ia melepas tembakan dari jarak yang sangat jauh hingga berhasil mengenai wanita pemimpin pemujaan itu. Seketika tempat tersebut runtuh, tak hanya manusia yang ikut andil dalam pemujaan itu, tapi para makhluk bertaring yang menyembunyikan sosoknya dari jubah terlihat murka. Yang benar saja para makhluk ini adalah monster dan ia seketika mengincar manusia yang mengganggu pemujaan mereka. Meski berada di situasi berbahaya, pria ini masih saja menjaga ketenangannya. Di dalam pelariannya ia telah menyiapkan berbagai perangkap dan hal itu sangat berguna untuk membunuh mereka. Setelah memprovokasi para makhluk itu, manusia ini melakukan upaya terakhirnya, yaitu melarikan diri untuk menghindari pertarungan secara langsung karena sangat berisiko. Meski makhluk itu dapat dibunuhnya tanpa terluka, tapi mereka sebenarnya sangat tangguh melebihi manusia pada umumnya. Hanya saja prajurit ini telah terbiasa dengan mereka dan banyaknya pertempuran yang dilalui di dunia aneh ini membuatnya bisa dikatakan sebagai prajurit terkuat di bumi. Pria ini dulunya adalah komandan perang khusus yang bernama Kapten Kang Yi-chan dan saat ini ia sedang berjuang untuk kembali ke bumi dan ingin secepatnya keluar dari dunia asing yang sangat mengerikan untuk dihidupi oleh manusia. Kembali beberapa waktu sebelum Kapten Kang terdampar ke dunia misterius di mana ia sedang melakukan misi penyelamatan sandera di sebuah pulau dan ia sedang terdesak karena terlalu banyak menarik perhatian musuh. Kapten Kang sangat memahami jika satu tindakan ceroboh pasti mengancam nyawanya dan sekarang musuh telah berada tepat di depannya. Kapten Kang hanya mampu tiarap bersembunyi di antara rerumputan. Ia bisa saja membunuh beberapa di antara mereka tapi keberadaannya pasti akan ketahuan, jadi dirinya memutuskan untuk tak bergerak dengan harapan orang-orang itu tetap melangkah melewatinya tanpa memperhatikan apa yang ada di antara pijakan mereka. Saat semuanya berjalan lancar, tiba-tiba saja laporan para bawahannya terdengar di mana misi penyelamatan telah berhasil dan meminta Kapten Kang segera bergabung. Ia tak punya pilihan selain bertempur lalu secepatnya bangkit membunuh musuh di sekitarnya. Setelah itu Kapten Kang melarikan diri diiringi hujanan peluru yang mengincarnya, bahkan ia telah menempatkan perangkap dalam pelariannya hingga memberinya cukup waktu untuk lepas dari jangkauan tembakan para musuh. Sebagai kapten ia memerintahkan kepada semua bawahannya untuk mengamankan para sandera ke markas dan ia akan bertahan menunggu bantuan selanjutnya datang. Meski para bawahannya tak ingin melakukan hal itu, tapi perintah sang kapten adalah hal mutlak. Mereka pun meninggalkannya dan akan kembali setelah mengamankan sandera sepenuhnya. Kapten Kang bersembunyi di dalam gua kecil yang ada pada dinding gunung dan ini adalah hari keempat ia bertahan. Hanya saja Kapten Kang sangat kelelahan di mana ia tak bisa tidur karena harus selalu waspada serta menunggu kedatangan bala bantuan. Ia juga berpikir jika para musuhnya mungkin saja telah menyerah mengejarnya karena memburu satu orang mereka telah kehilangan beberapa orang dan itu sangat merugikan. Di sela itu Kapten Kang terus saja melihat foto keluarganya dengan harapan dapat bertemu mereka lagi. Di saat ia merasa aman tiba-tiba saja suara musuh telah mengejutkannya. Yang benar saja mereka tak menggunakan senjata biasa tapi basoka untuk membunuhnya.
Kapten Kang telah terdesak dan ia tak memiliki kesempatan untuk meninggalkan gua tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk berlindung ke dalam gua dengan tubuh yang terhempas dikarenakan ledakan. Di saat itu ia dikejutkan akan sebuah patung kuno yang tampak sangat mengerikan berada di hadapannya. Kapten Kang hanya bisa melihatnya sesaat karena guncangan ledakan membuat kepalanya sangat pusing hingga ia kehilangan kesadarannya. Di saat ia pingsan, mata patung iblis itu tiba-tiba saja menyala seolah bukanlah patung biasa. Beberapa saat kemudian Kapten Kang akhirnya terbangun dan ia segera mengambil senjatanya, bahkan bertanya-tanya berapa lama ia pingsan. Wajah paniknya terlihat jelas dan ia masih tak kedatangan musuh saat pingsan. Benar-benar dianggapnya sebuah keberuntungan. Meski telah melihatnya, tapi keberadaan patung aneh di dalam gua benar-benar membingungkan Kapten Kang. Hanya saja sesuatu yang tak disadarinya telah berubah dari patung itu. Di mana ia tak ditumbuhi lumut lagi, bahkan benda-benda di sekujur tubuhnya berkilau layaknya emas, berbeda dari sebelumnya yang hanya seperti patung kuno yang usang. Setelah mengemas barangnya, Kapten Kang akan mencoba menghubungi timnya, tapi sebelum itu ia harus meninggalkan gua ini terlebih dahulu. Setelah memanjat dari reruntuhan ledakan, Kapten Kang sangat dikejutkan akan sesuatu yang dilihatnya, di mana tempat ini sangat berbeda dari sebelumnya, bahkan semuanya tampak asing. Pemandangan ini benar-benar adalah sebuah hutan yang tak pernah dilihatnya, dan yang paling mengejutkannya saat ia melihat ke langit di mana matahari lebih dari satu. Di sela kebingungan itu, Kapten Kang memutuskan untuk tak bertindak ceroboh dan berpikir sejenak, bahkan ia mulai mengaitkan semua ini adalah bagian dari mimpi belaka. Meski ia merasakan ada yang aneh pada patung di depannya, tapi hal itu bukanlah sesuatu yang harus dipikirkannya karena ia harus mengutamakan keselamatannya terlebih dahulu. Kapten Kang pun memeriksa semua perlengkapannya yang tersisa sebelum meninggalkan gua. Meski tak tahu dirinya sedang berada di mana, tapi setidaknya ia harus tetap hidup agar dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Di sela itu Kapten Kang mendengar sesuatu yang tak asing sedang mendesis di belakangnya. Yang benar saja seekor ular raksasa telah bersiap menargetkannya sebagai mangsa. Meski ia adalah seekor ular, tapi cara menyerangnya sangat berbeda dari ular di bumi, di mana ia menggunakan lidahnya yang sangat tajam bagaikan tombak untuk menangkap Kapten Kang. Setelah berhasil menghindari, Kapten Kang bersiap akan pertempuran, dan saat ular raksasa tersebut mencoba kembali menyerang dengan lidahnya, ia disambut oleh tembakan Kapten Kang yang sangat terampil. Meski terluka, ular itu mengibaskan ekornya dan membuat Kapten Kang terhempas cukup jauh. Lalu ia bangkit kembali dengan mengambil senjata yang memiliki amunisi yang jauh lebih besar hingga berhasil mengenai kepala ular raksasa tersebut. Kini ular raksasa itu tak sepenuhnya melihat Kapten Kang sebagai mangsa yang lemah, bahkan mencoba menakutinya, tapi melihatnya tak bergeming membuat ular raksasa ini ragu melakukan penyerangan, lalu memutuskan untuk pergi karena instingnya menyadari benda yang diarahkan Kapten Kang padanya adalah sesuatu yang berbahaya. Sang kapten sangat kebingungan bagaimana seekor ular dapat tumbuh sangat besar seperti itu. Kemudian ia meninggalkan gua tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia benar-benar tak hentinya dibuat terkejut oleh dunia aneh ini. Tak hanya pohon raksasa, tapi bebatuan dalam ukuran besar pun melayang di langit. Semuanya benar-benar terasa sangat asing, dan ia hanya bisa mengklaim jika ini bukanlah bumi yang pernah ditinggalinya. Setelah cukup lama mengamati di sekelilingnya, Kapten Kang melihat sesuatu benda yang menjulang tinggi ke langit dengan struktur sangat bagus. Ia pun memutuskan ke sana. Setelah melihat jaraknya, Kapten merasa perjalanan itu akan memakan waktu selama 2 minggu, tapi semuanya mungkin saja berjalan lancar karena air yang paling dibutuhkannya mengalir di arah yang sama dengan tempat itu. Hanya saja ia belum mengetahui makhluk apa yang berada di sana ataupun yang menghalangi perjalanannya, maka dari itu tiap langkahnya harus dilakukan secara hati-hati dengan mengamati apapun di sekelilingnya. Sebelum istirahat, Kapten Kang memanfaatkan semua pengetahuan yang dipelajarinya dalam militer, misalnya menaburkan ranting rapuh untuk mengetahui jika musuh sedang mendekat ke arahnya.
Saat sedang tidur ia kembali dikejutkan akan sesuatu yang terdengar di langit. Ia pun menggunakan teropong pada senapannya untuk mengamati benda itu. Yang benar saja beberapa manusia mengendarai benda yang terbang di langit. Hal itu tentu sangat membuat Kapten Kang makin bingung. Tapi kehadiran mereka adalah hal baik, karena setidaknya ia bukanlah manusia satu-satunya di dunia asing ini. Semakin lama melangkahkan kakinya, Kapten Kang makin yakin jika ini bukanlah bumi. Lalu ia memutuskan untuk minum terlebih dahulu. Di saat yang sama ia menyaksikan sesuatu yang aneh pada danau. Meski mengetahui makhluk di depannya terlihat berbahaya, tapi mereka hanya mengamatinya seolah-olah mencoba memutuskan apa ia harus menyerangnya. Di saat yang sama datanglah babi hutan raksasa yang mencoba minum di danau. Saat babi itu melihat kedatangan makhluk aneh pada air, ia pun segera melarikan diri. Namun babi ini tak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya diseret ke dalam air. Monster itu mencoba menangkap Kapten Kang, tapi ia segera menyerang balik dengan tembakan lalu mengancam makhluk itu jika mencoba mendekat maka ia tak akan segan-segan lagi. Walau makhluk itu tak mengerti apa yang dikatakan manusia, tapi instingnya tetaplah menganggap Kapten Kang adalah manusia berbahaya. Beberapa hari setelahnya keadaan Kapten Kang tak terlalu baik, di mana ia masih merasa asing di tempat ini dan mengurus para monster yang menyerangnya benar-benar menyita waktu. Tak hanya di dalam air tapi tumbuhan sekitarnya pun dapat memangsanya, bahkan di dalam tanah pun tak sepenuhnya aman. Ia benar-benar dibuat kesulitan dan tak boleh kehilangan kewaspadaannya karena satu kecerobohan dapat membunuhnya. Saat malam hari Kapten Kang sesekali memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ia mengklaim jika manusia yang dilihatnya kemungkinan besar bukanlah berasal dari bumi dan berkomunikasi dengan mereka nampaknya sangat mustahil. Menara yang ditujunya semakin terlihat jelas, hanya saja hamparan rumput luas tepat berada di depannya dan ini adalah situasi yang berbahaya karena tak ada tempat untuk berlindung ketika diserang oleh para monster. Tapi Kapten Kang tak punya pilihan dan ia mempertaruhkan hidupnya untuk melewati hamparan rumput tersebut. Saat hampir berhasil melewatinya, suara rerumputan mengisyaratkan sesuatu mencoba mendekatinya. Yang benar saja itu adalah makhluk yang mencoba memangsanya dan Kapten Kang tak punya pilihan selain mengatasi mereka sekuat tenaga untuk tetap bertahan hidup. Jumlah mereka yang cukup banyak memaksanya menggunakan bom. Hanya saja makhluk itu terus saja berdatangan, lalu tiba-tiba saja mereka berlari meninggalkannya seolah-olah sedang takut pada sesuatu. Saat Kapten Kang berbalik, ia dikejutkan akan makhluk di depannya, bahkan mengira jika ini adalah sesuatu yang sangat tidak adil untuk diatasi olehnya, dan makhluk itu adalah monster batu raksasa yang tak akan mempan oleh senjata. Kapten Kang segera berlari menjaga jaraknya, tapi golem itu tak membiarkannya begitu saja dengan mencoba menginjaknya. Kapten Kang berhasil menghindar dan ia sangat tertolong akan bom yang mampu menghancurkan kaki golem itu. Lalu ia melakukannya sekali lagi hingga celah untuk melarikan diri terbuka lebar. Di sela itu datanglah seorang manusia bertopeng dari udara dengan lingkaran sihir. Ia tampak memperhatikan arah tujuan Kapten Kang. Pada malam hari sang kapten terus melanjutkan perjalanan dengan kewaspadaan terbaiknya. Ia juga cukup beruntung karena semakin mendekati menara maka monster yang harus dihadapinya semakin sedikit. Kehadiran sesuatu pada pepohonan yang samar membuat Kapten Kang segera menodongkan senjatanya dan sosok itu adalah seorang wanita dengan dua pedang di tangannya. Lalu ia berbicara menggunakan bahasa asing dengan menanyakan siapakah sosok Kapten Kang. Keberadaan seorang manusia mengejutkannya, apalagi orang itu adalah yang dilihatnya di langit beberapa hari sebelumnya, dan ia memutuskan untuk menurunkan senjatanya mengisyaratkan jika dirinya tak berniat melakukan pertarungan. Hanya saja wanita itu bergerak cepat ke belakang Kapten Kang dengan pedang di lehernya. Meski begitu Kapten Kang juga berhasil menodongkan pistolnya pada wanita itu dan ia harus membuat keputusan apakah membunuhnya adalah keputusan yang tepat. Wanita ini terus bergerak sembari menanyakan kenapa kesatria lemah seperti Kapten Kang berada di tempat berbahaya. Ia terus meremehkannya tanpa mengetahui senjata yang ada dalam genggaman Kapten Kang adalah sesuatu yang mampu merenggut nyawanya dalam sekejap mata.
Di saat yang sama lingkaran sihir terbuka diiringi kedatangan manusia sebelumnya dan ia meminta rekannya untuk menjauh dari Kapten Kang karena yakin golem penjaganya telah dikalahkan oleh orang itu. Wanita ini tetap keras kepala dan akan mencari tahu siapa sosok di depannya setelah membunuhnya terlebih dahulu. Meski telah diperingatkan, ia tetap saja menyerangnya dan Kapten Kang tak punya pilihan selain melayangkan tembakan. Saat peluru itu hampir merenggut hidupnya, sebuah pelindung yang digunakan rekannya berhasil menyelamatkannya. Bahkan kekuatan peluru itu mengejutkan mereka karena pelindung itu telah dihancurkan. Mereka berdua saling bertatapan dengan wajah penuh kebingungan akan apa yang sebenarnya terjadi. Wanita ini sangat marah, lalu ia melepaskan kekuatannya hingga sesuatu yang keluar di sekitar tubuhnya mampu melukai Kapten Kang. Karena tak ingin terseret akan amukan rekannya, bocah ini mengurung mereka berdua dengan pelindung. Kapten Kang terus saja mengajaknya bicara dengan memintanya berhenti karena ia tak punya niat untuk bertarung. Saat keduanya hampir saling membunuh, kedatangan seorang manusia lainnya berhasil menghancurkan pelindung itu sekaligus melerai pertarungan. Karena terkena guncangan hebat, Kapten Kang pun kehilangan kesadarannya dan akhirnya tertangkap. Pria ini adalah seorang pangeran dan nampak tidak senang akan tindakan bawahannya yang melakukan pertarungan ceroboh. Lalu mereka pun mendiskusikan kedatangan Kapten Kang dan menganggapnya sebagai orang asing yang tak berasal di sekitar tempat ini. Bahkan mereka dibuat terkesan akan senjata yang dipakainya, meski terlihat sederhana tapi sangat mematikan. Bocah ini menganggap Kapten Kang berbahaya, maka lebih baik ia dibunuh saja. Namun Kasura tak menginginkan hal itu karena seorang kesatria memiliki harga diri dan ingin kembali bertarung dengannya saat ia terbangun. Pangeran tak berpikiran untuk membunuhnya sebelum mengetahui kebenarannya apa dia adalah seorang musuh atau hanya sekedar orang asing belaka. Karena perbedaan bahasa, bocah ini akan menggunakan sihir agar perkataannya dapat dipahami. Saat terbangun, Kapten Kang benar-benar tak berdaya, lalu mereka mendesaknya untuk menceritakan di mana ia berasal dan apa tujuannya. Di tengah kebingungan ini, Kapten Kang berusaha menjaga ketenangannya dan akan mencoba berkomunikasi. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Kang Yi-chan dari Divisi Khusus Militer Negara Korea. Lalu ia bertanya kembali siapa mereka dan tempat apa ini. Pria ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang pangeran kerajaan dari benua Ranos. Setelah mendengar pernyataan itu, Kapten Kang yakin sepenuhnya jika tempat ini bukanlah bumi. Bocah ini cukup kebingungan akan negara yang disebutkan Kapten Kang, bahkan ia menyebutkan beberapa benua yang mungkin saja asalnya. Bocah ini terus saja menginterogasinya di mana letak negara yang disebutkan Kapten Kang dan kenapa ia hanya sendiri, di mana kelompoknya. Karena terus saja bergerak, bocah ini meminta agar Kapten Kang tak memberontak karena hanya dirinya yang mampu melepaskan sihir pengekang di tubuhnya. Bocah ini memberitahu pada tuannya jika Kapten Kang sepertinya tak memiliki niat jahat dan saat pertarungan ia berusaha menahan diri karena tak ingin terlibat di pertarungan sesungguhnya. Ungkapan itu mengganggu Kasura karena Kapten Kang seolah meremehkannya. Lalu di tengah perbincangan itu mereka tiba-tiba saja disergap oleh musuh berjubah dan jumlahnya cukup banyak hingga pertarungan tak dapat terhindarkan. Meski Kasura dan pangeran ahli dalam pertarungan, tapi musuh yang banyak tentu saja sangat menyulitkan, apalagi penyergapan terjadi di malam hari. Kapten Kang meminta dirinya agar dilepaskan dan akan ikut dalam pertarungan. Sementara itu bocah penyihir ini memahami situasinya cukup sulit karena ia membutuhkan waktu untuk merapal mantra dan seseorang haruslah mengalihkan musuh yang mencoba menyerangnya. Bocah ini bernama Ru dan ia pun memutuskan untuk membebaskan sihir yang mengikat Kapten Kang. Sang kapten segera bangkit dan hampir saja kehilangan nyawanya. Lalu dia benar-benar dikejutkan akan makhluk yang melakukan penyergapan bukanlah seorang manusia dan dengan cepat Kapten Kang mengambil senjatanya. Saat ia memegang senjata itu, semua perhatian tertuju padanya dikarenakan rasa penasaran sesuatu yang dapat dilakukan benda itu. Kapten Kang pun memulai penyerangan dengan melayangkan tembakan ke arah musuh hingga mereka tak berdaya saat monster itu mendekatinya. Kasura datang dan menolongnya. Mereka berdua berjuang sangat baik di mana Kasura akan mengatasi musuh yang mendekat dan Kapten Kang hanya perlu membidik monster yang membahayakan mereka.
Sementara itu Ru mendapatkan kesempatan untuk merapal mantra sihirnya di saat yang sama monster berukuran besar datang ke arah mereka dengan sebuah kapak dalam genggamannya. Tembakan yang diberikan oleh Kapten Kang nampak tak efisien lagi, lalu monster ini menyerang secara membabi buta hingga memukul mundur Kasura dan pangeran. Karena membutuhkan senjata yang lebih mematikan, Kapten Kang meminta Kasura melindunginya. Ia pun berlari menuju di mana snipernya berada dan monster besar yang mengincarnya ditahan oleh Kasura. Di saat yang sama bocah penyihir ini telah menyelesaikan mantra nafas bumi miliknya hingga membuat area di tempat itu dipenuhi kilauan cahaya emas. Hanya saja serangan itu tampak tak berguna dan membuat Kapten Kang kebingungan, namun semua itu seketika berubah di saat lubang pada tanah muncul dan menghisap para monster itu sampai tak tersisa. Mereka pun berhasil selamat dan hanya membuat bocah penyihir itu pingsan karena menggunakan banyak energinya. Karena para monster pasti akan datang kembali, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan Kasura menganggap para monster itu pasti berpencar mencarinya dan penyergapan itu hanyalah sebagian kecil dari mereka. Setelah mendengar Kasura mengatakan musuh setidaknya ada 2000 membuat Kapten Kang sangat terkejut. Sang pangeran memberitahu jika mereka berempat setidaknya harus melewati malam ini saja. Ungkapan itu membuat Kapten Kang beranggapan jika pasukan bantuan pangeran pasti akan segera tiba, namun anggapan itu segera dibantah Kasura karena para monster menggunakan cahaya rembulan sebagai energi. Semakin bulannya bersinar maka mereka semakin kuat. Kapten Kang akhirnya mengerti jika monster itu tak dapat menggunakan kekuatan di siang hari, namun lagi-lagi anggapannya salah karena monster itu tetap kuat di siang hari, tapi manusia juga demikian karena dapat melihat dengan baik dan di siang hari monster itu tak dapat menggila dengan roh bulan yang dimilikinya. Karena keadaan bocah Ru yang tak sadarkan diri, perjalanan mereka pasti akan terhambat dan para monster pasti berhasil mengejar. Tak hanya dikejutkan akan asal Kapten Kang yang tak diketahui serta senjata yang digunakannya, mereka kembali dibingungkan Kapten Kang yang meminta mereka menggali lubang untuk bersembunyi. Kasura yang mendengar ajakan itu menganggap Kapten Kang telah menyerah dan seolah ingin menyeret mereka bertiga mati bersamanya. Prajurit ini pun berusaha membersihkan kesalahpahaman mereka karena lubang tersebut akan digali dalam jumlah banyak hingga ia mampu menaruh ranjau di dalamnya. Kasura hanya kebingungan apa yang dimaksud Kapten Kang karena ini adalah pertama kalinya ia mendengar kata ranjau. Mereka berdua pun menyiapkannya bersama di mana lubang yang digali diisi oleh kayu tajam lalu ditutupi oleh dedaunan. Melihat triknya diragukan, Kapten Kang menjelaskan sesuatu yang sangat merepotkan dalam perang, yaitu mengalami luka dan satu luka akan mengubah performa musuh menjadi lemah. Tak hanya lubang, tapi Kapten Kang memanfaatkan bagian pepohonan sebagai perangkap. Meski persiapannya sudah sangat matang, tapi Kasura tak yakin para monster akan termakan oleh perangkap sederhana ini, namun Kapten Kang sangat yakin pada tingkat keberhasilannya dengan membuat mereka memakan umpannya. Untuk memastikan para monster terkena jebakan, Kasura memancing mereka untuk mengejarnya dan hanya perlu membawanya ke dalam lubang yang telah disiapkan. Setelah para monster terluka, baik pangeran dan yang lainnya menyergap mereka semua hingga pertempuran tak dapat terhindarkan dan tugas Kapten Kang adalah mengawasi semuanya dari jauh dengan tembakan ketika para monster itu membahayakan ketiga rekannya. Semua monster pengejar berhasil dikalahkan dan pangeran tak menyangka taktik perang yang digunakan Kapten Kang benar-benar sangat berguna. Meski menang telak, tapi Kasura memperingatkan jika kelompok aliran sesat itu bersatu mereka tak terkalahkan karena jumlah yang mustahil diatasi. Pangeran yang terkesan akan taktik perang Kapten Kang nampaknya menyerahkan rencana selanjutnya padanya. Untuk saat ini Kapten Kang ingin mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat yang telah ditentukan, tapi itu tak akan mudah karena bisa saja musuh memprediksi jalan yang ditempuh dan sedang menunggu untuk melakukan penyergapan. Namun Ru meminta mereka tak khawatir karena dirinya bisa mengatasi hal itu. Ia pun menggunakan jimat sihirnya lalu membuat kertas itu menjadi sebuah benda yang mampu melakukan pengintaian di sepanjang jalan.
Dengan rencana yang disiapkan, serta kerjasama yang baik mereka akan keluar dari hutan ini sebelum matahari terbit dan pangeran merasa ini semua adalah berkat Kapten Kang yang sangat berpengetahuan. Bahkan Kasura yang awalnya ingin membunuhnya kini membenarkan apa yang dikatakan pangeran. Lalu mereka menanyakan senjata apa yang digunakan Kapten Kang karena kecepatannya sangat tinggi, bahkan kerusakannya pun benar-benar menakutkan. Ia pun menjelaskan jika senjatanya memang dibuat untuk membunuh dan senjata terbaiknya disebut sniper, tak hanya jangkauannya sangat jauh tapi dapat membingungkan musuh. Pangeran sangat mengharapkan bantuan Kapten Kang, bahkan tak segan memintanya untuk terus ikut bersamanya. Setelah mendengar itu, Kapten Kang menampakkan wajah seperti mengkhawatirkan sesuatu dan raut wajah itu membuat Kasura bertanya-tanya apa Kapten Kang akan meninggalkan kelompok ini dan memutuskan berjalan seorang diri. Tak seperti yang dipikirkan Kasura, Kapten Kang memberitahu jika dirinya khawatir akan kehabisan peluru. Setelah menjelaskan secara detail betapa pentingnya amunisi itu, baik pangeran serta Kasura sangat paham jika benda itu sangat dibutuhkan. Ru pun memeriksa senjata itu dengan mengamati tiap bagiannya serta amunisi yang dibutuhkan. Ru menginformasikan jika ia memiliki pemecahan masalahnya, hanya saja bubuk hitam yang digunakan dalam peluru tersedia di ibu kota, maka dari itu untuk saat ini tak ada yang dapat dilakukan. Karena sangat penasaran tentang sihir, Kapten Kang menanyakan bagaimana itu bisa terjadi karena sangat mustahil kemampuan itu datang secara tiba-tiba tanpa sebab. Bocah Ru yang mendengar itu sangat senang karena seseorang nampaknya telah tertarik pada sihir. Lalu ia menjelaskan jika sebuah nyanyian kuno sebagai mantra harus diucapkan diiringi fokus yang tinggi untuk mewujudkan sihir tersebut. Lalu Ru terpikirkan sesuatu yang menarik, di mana ia mungkin saja mampu melakukan sesuatu pada peluru milik Kapten Kang. Sang kapten terkesan akan keahlian milik Ru karena berkatnya ia mampu berkomunikasi dengan manusia di dunia asing ini tanpa masalah dan hanya perlu terus membawa benda yang diberikannya, walau sihir itu tak akan berfungsi lagi setelah tak berada di jarak jangkauan sihir Ru. Bocah ini akan membuat peluru itu memiliki kerusakan yang lebih kuat, meski ada cara yang lebih baik yaitu dengan mengukir langsung pada senjatanya, tapi Ru menyadari kemampuannya belum berada di tingkat itu. Kapten Kang sangat memahami kemampuan Ru pasti berada di tingkat yang lebih baik dari beberapa penyihir, walau tak dapat memperkuat senjatanya secara langsung, tapi penguatan beberapa amunisi serta peluru baru yang dapat didapatnya saat sampai di ibu kota adalah sesuatu yang sangat membantunya. Mereka terus menyelesaikan perangkap satu persatu dan terus mengalahkan musuh dengan cara yang sama, sementara Ru memiliki tugas lain untuk penguatan amunisi senjata Kapten Kang. Tiap pertarungan benar-benar menguras tenaga mereka, tapi semuanya harus dilalui untuk bertahan hidup. Bocah Ru tak menyangka tingkat untuk mengukir mantra sangat sulit karena metode serta sihir yang digunakan berasal dari era kuno. Situasinya semakin rumit karena amunisi Kapten Kang hampir tak tersisa dengan menyisakan 1 atau 2 pertarungan lagi, dan jika terdesak maka ia terpaksa mengganti senjatanya dengan yang lebih kecil. Hal itu membingungkan Kasura karena menyangka semua senjata itu sama saja. Kapten Kang membenarkan jika semuanya dibuat untuk membunuh musuh, tapi fungsinya cukup berbeda seperti membandingkan sebuah pisau dengan pedang. Kasura yang mendengar itu sangat senang karena senjata milik Kapten Kang akan sangat dapat diandalkan ditambah dengan sihir milik Ru. Pangeran meminta agar Ru tak terburu-buru karena satu kesalahan dalam ukiran mantra bisa saja mengakibatkan peluru tersebut meledak dalam senjata sebelum ditembakkan. Beberapa saat kemudian pertarungan kembali terjadi sama seperti sebelumnya. Para monster itu diatasi cukup mudah, hanya saja monster raksasa sulit dibunuh, bahkan kekuatan sihir api milik Ru tak cukup membunuhnya. Berbeda seperti Pangeran dan Kasura, ia tak dapat bertarung secara langsung dan hanya mengandalkan sihir. Saat Ru terpojok, tembakan sniper milik Kapten Kang melesat dan berhasil menyelamatkannya. Akhirnya matahari telah terbenam dan ini adalah sebuah kemenangan. Kemudian mereka bergegas meninggalkan hutan. Senyuman bahagia melihat hamparan luas serta sinar matahari seolah-olah mimpi buruk telah usai, namun semua itu seketika sirna saat menyaksikan sesuatu yang disajikan hamparan luas di depan mereka.
Yang benar saja monster dalam jumlah yang sangat banyak berada di sana, bahkan monster raksasa pun menyertai kerumunan tersebut. Situasi ini sangat sulit dilalui, tak hanya jumlah musuh yang banyak tapi amunisi untuk sniper Kapten Kang tak tersisa lagi dan mengharuskannya memakai senjata yang lebih kecil dengan jarak yang tak memungkinkannya dalam persembunyian. Di sela situasi genting itu, bocah Ru telah selesai membuat ukiran pada amunisi sniper Kapten Kang. Meski kekuatannya belum dapat dipastikan, tapi sejauh ini ia hanya mampu membuat beberapa saja. Kapten Kang akan melakukan yang terbaik walau peluru sihir itu berpotensi meledak sebelum ditembakkan, tapi ia tak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya untuk bertahan hidup. Kasura menganggap pilihan terbaik adalah mendobrak mereka secara langsung dan menemukan celah untuk melarikan diri. Meski cara itu disetujui Kapten Kang, tapi untuk memaksimalkan rencana itu ia akan berada di pepohonan karena menerjang secara langsung tanpa membuat retakan dalam formasi para monster akan sangat berbahaya. Di antara kerumunan monster itu terlihat manusia yang berjalan layaknya mayat hidup dan hal itu sangat mengejutkan Kapten Kang. Bocah Ru yang melihat kebingungan Kapten Kang memberitahu jika mereka adalah penganut religius yang mendedikasikan jiwa mereka pada dewa jahat. Kapten Kang segera mengambil posisi terbaik untuk menembak dan ia harus selamat dari situasi ini karena belum mengetahui alasan kenapa ia berada di dunia asing dan kenapa para manusia yang bersamanya dikejar oleh para monster. Kasura meminta agar Kapten Kang ikut menerobos para musuh karena akan sangat sulit baginya melarikan diri jika berada di pepohonan terus-menerus. Namun sang kapten memiliki pikiran yang berbeda di mana menyerang tanpa rencana akan membuat situasi semakin tak terkendali apalagi jumlah musuh sangat banyak. Penyerangan pun dimulai, baik Kasura dan Pangeran sangat mendominasi pertarungan dan bocah Ru mendukung mereka dengan sihirnya. Di sela itu Pangeran terdiam sejenak menyaksikan sesuatu di depannya di mana seorang wanita mendekatinya lalu mencoba menyerangnya, tapi tembakan dari Kapten Kang berhasil menyelamatkannya. Tindakan bodoh yang dilakukan Pangeran bukanlah tanpa sebab karena ia merasa sangat bersalah pada penduduk dan merasa tak sanggup membunuh mereka. Kasura berteriak meminta tuannya tak goyah karena mereka yang terpengaruh sihir hitam bukanlah manusia lagi dan Kasura bersumpah akan menemukan orang-orang yang merapal mantra sihir hitam kepada rakyat lalu memberikan kematian paling menyakitkan. Setelah beberapa tembakan akhirnya Kapten Kang kehabisan peluru dan pilihan yang tersisa mengharuskannya menggunakan peluru sihir buatan Ru. Meski ia tak tahu apa akan berhasil atau peluru itu akan meledak sebelum ditembakkan, tapi tak ada alasan untuk ragu. Di tengah pertarungan sengit itu ketiga orang ini mulai kesulitan menghadapi jumlah musuh yang sangat banyak, bahkan Ru telah menggunakan banyak sihir hingga tubuhnya tak dapat bertahan lebih lama lagi. Ini adalah situasi yang buruk, mereka benar-benar telah terkepung, maka dari itu, Kasura akan membukakan jalan dan meminta Ru membawa tuannya untuk melarikan diri tanpa mempedulikan dirinya. Di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja terdengar suara trompet mengiringi kedatangan para pasukan bersirah dan mereka adalah bala bantuan yang datang untuk menyelamatkan sang pangeran. Para kesatria berkuda itu menerjang maju dengan tebasan yang membunuh para monster itu. Pemandangan ini adalah pembantaian sepihak yang membuat kerumunan musuh tak berdaya. Setelah pangeran mendapat kuda dan pedang, ia memimpin penyerangan dan memenggal satu persatu para monster. Pertarungan yang awalnya telah berada di titik keputusasaan kini menjadi pertempuran yang dipenuhi harapan akan kemenangan. Walau kedatangan bala bantuan sangat berpengaruh, tapi Kapten Kang tak akan menjadikan ini adalah alasan untuk menurunkan kewaspadaannya dalam pertempuran, karena semua ini tak akan berakhir sampai musuh benar-benar ditumbangkan. Kapten Kang pun mulai menembakkan amunisi sihirnya dan hasilnya sangat hebat di mana peluru memiliki kekuatan serta kecepatan yang jauh lebih tinggi hingga membunuh monster raksasa sekali penyerangan. Di dunia asalnya, saat prajurit musuh memiliki jumlah yang sangat banyak, maka kehadiran seorang sniper akan mampu mengubah arah pertarungan. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Kapten Kang. Para kesatria terus berperang dengan sengit dan di saat ingin mengincar musuh tiba-tiba saja monster raksasa itu ditumbangkan dan hal itu membuat pemimpin kesatria ini tak mengerti apa yang terjadi.
Sang pangeran memintanya agar tak khawatir karena penyerang itu dilakukan oleh seseorang yang berada di pihaknya. Atas bala bantuan tentara kerajaan serta kehadiran Kapten Kang yang menghabisi para monster raksasa yang mampu menyulitkan pasukan, kini pertarungan dapat dimenangkan tanpa hambatan yang berarti. Pangeran yang melihat penduduk yang kehilangan jiwanya sangat bersedih. Kaun sang kesatria ingin agar pangeran tak menyalahkan dirinya karena orang-orang itu telah tergoda oleh dewa jahat, bahkan air suci pun tak akan mampu menyembuhkannya. Kapten Kang menanyakan apakah tidak ada cara menolong mereka. Kasura mengungkapkan hal itu mungkin saja dapat dilakukan oleh penyihir hebat dengan membebaskannya dari kutukan para dewa jahat. Ru menyela jika penyembuhan itu bisa saja dilakukan oleh tuannya sang pemimpin menara penyihir, tapi mereka yang telah dikutuk dan dalam proses menjadi monster tak akan bertahan lama. Mendengar mereka tak dapat disembuhkan membuat Kapten Kang bingung kenapa harus membawa mereka. Kasura menegaskan jika mereka tetaplah rakyat pangeran yang tak bersalah dan berhak mendapatkan perlakuan seperti manusia sebelum menjadi monster. Kapten Kang dapat melihat jika para kesatria telah kelelahan dan seharusnya beristirahat sejenak. Yang benar saja Kaun memikirkan hal yang sama dan memberitahu pangeran untuk mencari peristirahatan yang layak untuk semua pasukan. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di permukiman warga terdekat dikarenakan mereka adalah pasukan kerajaan, bahkan sang pangeran berada di antara mereka. Penyambutan sangatlah baik. Karena ingin membicarakan hal penting, pangeran meminta Kapten Kang meninggalkan ruangan sejenak dan hal itu membuatnya penasaran karena ia sangat ingin tahu tentang dunia asing ini. Di sela itu Kasura menghampiri Kapten Kang karena sangat tertarik padanya yang terlihat melakukan apa saja untuk memenangkan pertempuran, menunjukkan jika ia bukanlah prajurit biasa. Kasura seolah mendesaknya untuk menceritakan tentang dirinya. Kapten Kang pun mengatakan di mana tempat tinggalnya disebut negara Korea dengan jumlah tentara yang bahkan mencapai ratusan ribu. Ungkapan itu membuat Kasura sangat terkejut bagaimana bisa tentara sebanyak itu ditambah senjata yang digunakan seperti milik Kapten Kang. Rasa khawatir akan teror negara tersebut nampak sangat jelas pada wajah Kasura, namun Kapten Kang segera menenangkannya karena dunianya dan dunia asing ini tak terhubung, bahkan tak tahu bagaimana caranya ia terdampar ke dunia ini. Karena melihat Kapten Kang seperti ingin pulang, Kasura mengingat sesuatu di mana Tuan Menara Penyihir mungkin saja mengetahui sesuatu dan pasti bisa menolongnya. Maka dari itu setelah sampai di ibu kota, maka semua pertanyaan yang dimiliki Kapten Kang pasti akan terjawab. Sementara itu di dalam ruangan pangeran dikejutkan oleh perkataan Jenderal Kaun di mana beberapa benteng untuk kembali ke ibu kota telah jatuh ke tangan musuh, bahkan benteng yang tersisa tak dapat dihubungi dan kemungkinan terburuknya ibu kota bisa saja berhasil ditembus musuh. Beralih ke sisi lain di ibu kota di mana telah dikuasai oleh musuh dan wanita berjubah ini melaporkan kepada tuannya yang sedang duduk di singgasana jika pangeran kekaisaran telah berhasil meloloskan diri lalu bertemu dengan kesatria Kaun, bahkan pangeran juga telah mendapatkan bantuan dari kesatria pengembara. Wanita misterius ini menganggap semuanya semakin menarik, siapa sangka pangeran mendapatkan kesatria pengembara yang tak diketahui usulnya. Wanita ini dapat merasakan jika pangeran dipenuhi semangat atas kedatangan perisai kekaisaran yaitu Kaun dan pasti menurunkan kewaspadaannya. Maka dari itu ia memberi usulan agar tuannya menanamkan jebakan pada pangeran dengan melemparkan umpan yang begitu menarik sehingga dia tidak memiliki pilihan selain menggigitnya. Di sisi lain Kapten Kang terus saja memikirkan apa yang dikatakan Kasura di mana ia mungkin saja dapat kembali ke asalnya. Kasura meminta Kapten Kang jangan khawatir walau pada umumnya penyihir sangat sombong karena merasa diri mereka spesial, tapi bocah Ru adalah orang yang berbeda dan dia pasti akan membantunya. Setelah sampai ke tempat Ru, Kasura pun mencoba memberitahu apa yang dipikirkannya terkait Kapten Kang, namun kondisi Ru tidaklah baik-baik saja di mana ia seakan tengah menghadapi sesuatu yang buruk. Ru pun mengungkapkan jika dirinya tak dapat membuat koneksi dengan menara penyihir dan hal ini tak pernah terjadi sebelumnya.
Meski Bocaru dan Kasura telah menduga sesuatu pasti telah terjadi, hanya saja mereka tak mampu mengatakannya. Tapi berbeda dengan mereka, Kapten Kang menegaskan jika menara penyihir pasti telah mendapatkan serangan. Di sela itu datanglah seorang prajurit di mana ia meminta mereka bertiga untuk segera bergabung bersama pangeran. Setelah bergabung, perbincangan pun dimulai dan mengejutkan semua orang di mana pangeran menduga jika ibu kota telah jatuh ke tangan musuh dan ia sangat berharap para penyihir hebat di ibu kota dapat melarikan diri dengan selamat karena harapan untuk menyelamatkan rakyat yang terkena kutukan ada pada mereka. Sebagai seorang penyihir dari Menara Ru menawarkan diri untuk ke sana untuk memastikannya karena ia tak akan tenang tanpa melakukan apapun saat mengetahui tuannya berada dalam bahaya. Di tengah pertemuan itu seorang prajurit melaporkan jika seorang kesatria sedang dikejar monster dan menuju ke arah tempat ini. Berita itu membuat pangeran ingin menyelamatkannya. Meski Jenderal Kaun merasa ada yang aneh, tapi ia tak dapat mengabaikan keinginan sang pangeran dan segera memerintahkan seluruh prajurit melakukan misi penyelamatan. Kesempatan untuk mendapatkan jawaban kenapa Kapten Kang terdampar haruslah tertunda dan ia sangat mengharapkan para penyihir hebat itu selamat dari penyerangan. Jenderal Kaun yang melihat sang pangeran antusias untuk memimpin misi penyelamatan memintanya agar tak bertindak berlebihan karena mungkin saja ini adalah jebakan dari musuh. Pangeran terus saja memikirkan kondisi ayah dan ibunya serta kedua saudaranya. Meski kesatria kekaisaran bersama mereka, tapi tetap saja kemungkinan buruk terus menghantuinya. Kapten Kang mengerti situasinya dan bagaimana kacaunya pikiran pangeran, tapi ia juga menduga apa yang dikatakan Kaun adalah kebenaran karena cukup sulit percaya seorang prajurit berhasil melarikan diri dari ibu kota tanpa dicegat oleh para monster yang kapan saja menghadangnya dalam perjalanan. Kapten Kang menceritakan di dunia asalnya terdapat taktik militer menipu musuh, tapi jika berhasil memanfaatkannya dengan baik, maka tipuan tersebut akan berbalik menyerang pengirimnya. Maka dari itu Kapten Kang meminta pangeran untuk tenang dan mencoba membalikkan situasi karena jika prajurit itu adalah tipuan, maka ia pasti berniat mencuri informasi dan memanipulasi informasi adalah langkah tepat untuk membingungkan musuh. Saat Jenderal Kaun menemukan prajurit itu, ia tak melihat satu monster pun dan hanya melihat seorang kesatria yang dalam kondisi tidak baik. Pria ini berlutut lalu memperkenalkan dirinya sebagai Helis, putra dari penjaga kekaisaran, dan ayahnya telah mati saat membantu adik pangeran serta tuan putri melarikan diri dari ibu kota. Meski tak mengetahui keadaan yang mulia kaisar, tapi Helis menginformasikan jika mereka juga telah melarikan diri bersama seorang jenderal, tapi adik pangeran serta putri kekaisaran dipastikan aman dan berada di kastil. Hanya saja kastil tersebut telah dikepung oleh musuh. Jika tak mendapatkan bantuan sesegera mungkin, maka mereka tak akan bertahan lama. Setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan saudaranya, pangeran sangat senang. Bahkan Helis mendapatkan pujian dari pangeran dan mengklaim keselamatan adiknya serta putri kekaisaran adalah berkat Helis. Maka ia tak akan melupakan keberanian dan kesetiaannya sebagai prajurit. Pangeran dan yang lainnya berpikiran jika Helis tak memiliki niat buruk dengan terlihat sangat jujur, tapi bukan berarti mereka menurunkan kewaspadaannya, dan jika Helis dikendalikan oleh seseorang, maka dapat dipastikan target selanjutnya adalah sang pangeran itu sendiri. Karena tak memiliki waktu banyak, sang pangeran berserta pasukannya akan bergerak memulai misi penyelamatan menuju ke kastil di mana kedua saudaranya berada. Beralih ke kastil di mana musuh telah melakukan pengepungan dan para prajurit tengah mempersiapkan diri untuk serangan pada malam hari. Wanita ini adalah putri kekaisaran sekaligus saudara sang pangeran, dan ia tak akan melarikan diri dalam peperangan dengan mengabaikan semua prajurit yang berjuang. Jenderal Rames mengerti tanggung jawab seorang putri kekaisaran, tapi jika bala bantuan tak kunjung datang, maka semuanya akan berakhir dan ia berharap sang pangeran bersama Jenderal Kaun segera datang. Malam hari pun tiba sekaligus menandakan perang telah dimulai. Musuh mulai menyerang menggunakan anak panah dan membuat prajurit tak dapat berbuat banyak menghadapi mereka. Para monster itu bahkan mulai mencoba menembus kastil dengan membuka tangga sebagai pijakan. Dengan teriakan perang Rames, ia mengobarkan semangat prajurit untuk menghalau semua musuh yang datang meski harus kehilangan nyawanya.
Serangan musuh semakin kacau di mana mereka menggunakan pelontar untuk serangan melalui udara dengan batu yang diselimuti oleh api. Di sela itu sang putri melihat pemandangan mengerikan di mana gerbang istana telah berhasil ditembus oleh musuh. Meski kesatria telah memperingatkannya untuk pergi, tapi wanita ini enggan melarikan diri dengan meninggalkan rakyat serta para tentara. Rasa keadilan yang dimilikinya sangat tinggi, bahkan memutuskan untuk menghunuskan pedangnya tanpa rasa takut. Sang putri bergabung bersama pasukan seolah ia siap mengorbankan hidupnya demi melindungi para rakyatnya. Hanya saja jumlah musuh sangat banyak dan di antara mereka terdapat monster raksasa yang sulit dikalahkan. Selain memiliki tubuh besar, monster ini mempunyai daya tahan tubuh yang sulit ditembus hingga tentara biasa tak berdaya saat melawannya. Di sela penyerangan itu terdengarlah suara terompet yang menandakan pasukan bala bantuan telah tiba. Sang putri pun berlari menuju gerbang. Yang benar saja pasukan bantuan benar-benar telah tiba. Diiringi semangat yang membara, sang putri menyemangati semua pasukan agar bertahan karena sang pangeran dan Jenderal Kaun yang dijuluki perisai kekaisaran telah tiba. Musuh yang awalnya mengepung gerbang kini mendapatkan serangan kejutan di mana para prajurit menekan mereka dari belakang. Di sela kegembiraan itu, salah seorang musuh menyerang sang putri dari belakang dan ini penyerangan yang tak dapat dicegah oleh prajurit Rames. Namun sang putri diselamatkan oleh sesuatu yang melesat dengan cepat. Dengan akurasi serangan tinggi mengenai kepala musuh. Baik Rames maupun Tuan Putri tak mengerti apa yang terjadi dan sosok yang telah menyelamatkannya adalah Kapten Kang dengan senjata modernnya. Dengan bala bantuan yang tiba, mereka mengalahkan musuh dengan telak hingga teriakan kemenangan menggema begitu kuat. Sebagai sosok yang banyak membantu, Kapten Kang diperlakukan sangat baik, bahkan ia selalu berada di dekat pangeran dan pangeran sangat lega melihat adik kecil yang selalu dikhawatirkannya berada dalam keadaan baik-baik saja. Walau musuh telah dipukul mundur, tapi mereka tak memiliki waktu bersantai karena penyerangan pasti akan tiba secepatnya. Dikarenakan kedatangan sang pangeran membuat para musuh lebih agresif dengan lebih memusatkan penyerangan. Sebagai orang asing, Kapten Kang hanya mendengarkan mereka, tapi ia memahami situasi buruknya di mana benteng ini mungkin saja tak akan bertahan lama apalagi musuh telah mengepungnya. Meski pangeran dan yang lainnya dapat melarikan diri, tapi rasa keadilan mereka sangat tinggi dan tak akan mengorbankan tentara serta rakyatnya. Hal itu membuat Kapten Kang cukup mengagumi pemimpin seperti pangeran. Mereka semua dibuat bingung bagaimana cara untuk bertahan. Tak hanya anak panah yang kurang, tapi persediaan makanan mulai menipis dan para kesatria mengklaim pertempuran akan berlangsung 1 atau 2 kali dan selebihnya pasti akan sulit bertahan lagi. Melihat semuanya tak memiliki ide lagi, Kapten Kang menyela dan memberitahu pendapatnya jika pilihan terbaik adalah melakukan penyerangan. Kapten Kang memahami jika pasukan pasti kelelahan dan sebagian terluka, tapi musuh mengalami kerusakan yang lebih buruk. Tak hanya mendapatkan serangan kejutan, tapi mereka harus berlari sekuat tenaga melarikan diri. Sang pangeran yang mendengar itu mulai tertarik lalu meminta Kapten Kang menjelaskannya lebih detail. Ia pun mulai menjelaskan pada mereka taktik perang yang telah dipelajarinya dalam militer, di mana ini bentuk serangan yang bergantung pada kecepatan, jadi semua orang harus bekerja sama layaknya roda penggerak dan ini adalah cara menghancurkan musuh ketika dihadapkan pada perbedaan jumlah yang lebih besar. Kapten Kang terus saja menjelaskan semuanya pada mereka dan bagaimana cara menempatkan pasukan yang dapat bergerak cepat dengan posisi yang telah dipilih oleh Kapten Kang. Kesuksesan penyerangan ini bisa dipastikan berhasil. Setelah mendengar penjelasan Kapten Kang, pangeran dan Jenderal Kaun akan mengambil keputusan terakhir dan mereka memutuskan untuk mengikuti rencana tersebut karena mungkin saja ini adalah jalan membalikkan situasi. Rames yang sangat penasaran siapakah sosok Kapten Kang mencoba mendapatkan jawabannya. Jenderal Kaun sangat mengerti rasa khawatir yang dimiliki Rames, tapi pria itu telah bertarung bersama pangeran sebelum dirinya bergabung. Bahkan di gerbang istana ia berhasil menyelamatkan sang putri, lalu dirinya yang merupakan kesatria perisai kekaisaran tak memiliki rencana selain bertahan. Namun Kapten Kang dengan sangat gila ingin melakukan penyerangan dan rencana yang dijelaskan masuk akal.
Walau taktik perang tersebut sangat berbahaya, tapi ini adalah jalan satu-satunya yang memberikan peluang kemenangan, maka sebagai prajurit Kaun akan mengerahkan segalanya meski harus mati. Mendengar hal itu Rames meminta maaf karena meragukan pilihan sang pangeran dan Jenderal Kaun mempercayai Kapten Kang dikarenakan rasa khawatirnya atas orang asing. Sebelum penyerangan dimulai, pangeran menemui adik perempuannya dan mengungkapkan rasa senangnya karena ayah maupun ibunya berhasil keluar dengan selamat. Sang putri terus saja menangis mengingat kejadian yang mengharuskannya meninggalkan ibu kota di mana para musuh menyerang dan membunuh semua yang berada di depan mereka, bahkan rakyat dibantai tanpa ampun. Pangeran memeluk adiknya dan berharap tak menyalahkan dirinya karena ia telah melakukan yang terbaik menghadapi para musuh. Setelah semua persiapan telah selesai, pangeran memerintahkan pembukaan gerbang dari berbagai sisi dan melakukan penyerangan kejutan. Para musuh yang mengepung istana di luar benteng tak pernah menyangka mereka akan diserang karena sangat percaya jumlah yang banyak membuat lawannya hanya memilih untuk bertahan. Penyerangan dari segala sisi dikerahkan dan tiap prajurit mengelilingi musuh yang bahkan diantaranya tak sempat mengambil senjata, dan dengan adanya hujan panas serta para penyihir musuh benar-benar dibantai sepihak. Jenderal Kaun benar-benar sangat terkesan akan rencana milik Kapten Kang. Tak hanya membagi pasukan, tapi komandan seperti dirinya diminta untuk mengawasi tiap penyerangan lalu mengamati tiap pertempuran di mana ia harus menempatkan serangan bantuan dari benteng menuju pasukan yang benar-benar membutuhkannya. Walau musuh memiliki jumlah yang banyak, tapi dengan membagi mereka menjadi beberapa kelompok lalu mengepungnya hingga tak sempat berkutik adalah taktik luar biasa. Kasura yang berada di medan pertempuran bagaikan seorang dewi kematian tanpa ampun, di mana ia terus menebas musuh tanpa peduli berapa banyak yang menghadangnya. Beberapa saat kemudian musuh telah sepenuhnya dikalahkan dan ini adalah kemenangan mutlak. Sang kesatria Kaun terus saja memandangi Kapten Kang karena keberhasilan rencana ini adalah berkatnya menunjukkan jika sosoknya sangat berbahaya jika berada di pihak musuh. Keesokan harinya sang pangeran ingin melanjutkan perjalanan dan mengevakuasi seluruh penghuni kastil menuju ke wilayah berikutnya karena musuh pasti akan kembali menyerang, dan langkah yang terbaik adalah menggabungkan seluruh kekuatan yang ada. Beralih di sebuah tempat di dalam kastil di mana sang putri tengah berada di depan bola sihir dan tengah berbicara kepada seseorang melalui benda tersebut untuk memberitahu arah tujuan sang pangeran. Semua pasukan serta rakyat yang berhasil selamat meninggalkan kastil dan adik sang pangeran terus saja memandangi seseorang yang tengah menjadi perbincangan di kalangan prajurit, yaitu Kapten Kang yang dijuluki kesatria dunia lain. Dikarenakan di depan mereka terdapat hutan, maka Jenderal Kaun mengusulkan pada pangeran agar pasukan istirahat terlebih dahulu karena mungkin saja situasi hutan berbahaya dan lebih baik menghindari malam hari di dalam hutan. Saat membicarakan langkah selanjutnya, baik pangeran dan yang lainnya dikejutkan akan ungkapan Kapten Kang di mana mungkin saja ada pengkhianat di antara kelompoknya. Jenderal Kaun telah menduga hal itu tapi menemukan mereka sangat sulit, dan tanpa adanya mata-mata seharusnya musuh tak akan mengetahui di mana tujuan perjalanan ini. Meski ini belum sepenuhnya benar, tapi Kapten Kang ingin memastikan hal itu karena dalam perang memiliki mata-mata di pihak lawan tanpa ketahuan sama saja separuh kemenangan telah didapatkan. Kapten Kang menjelaskan rencananya di mana ia akan memancing mata-mata tersebut menunjukkan dirinya dengan membentuk beberapa tim pengintai sebelum memasuki hutan karena sangat berbahaya jika musuh tiba-tiba saja melakukan penyergapan dalam hutan. Keesokan harinya para pengintai memulai misinya dan saat rute aman maka mereka akan memberi tanda hijau. Sementara itu di regu pengintai lainnya mendapatkan serangan oleh monster dan saat ingin memberi tanda peringatan ia ditebas oleh rekannya menunjukkan jika kehadiran pengkhianat benar adanya. Saat ingin menyalakan cahaya hijau pengkhianat ini tiba-tiba saja terbunuh dan penyerang itu adalah sosok yang mengikuti tiap tim pengintai lalu menyalakan peringatan berbahaya tak hanya satu titik tapi tempat yang lainnya pun menunjukkan adanya bahaya.
Semua ini adalah rencana Kapten Kang di mana ia telah menduga para pengkhianat pasti akan mencoba melakukan segala cara untuk membuat rute berbahaya terlihat aman. Maka dari itu sosok yang memiliki kemampuan tinggi dan dapat sepenuhnya dipercaya harus memantau tiap pergerakan tim pengintai, dan tugas khusus ini akan diambil oleh prajurit Helis karena ia sangat ahli dalam penyusupan, bahkan berhasil menemukan kelompok pangeran walau monster di luar sana berkeliaran. Setelah menginterogasi para pengkhianat, Helis datang menemui pangeran dengan membawa kabar buruk di mana musuh telah mengetahui lokasi serta arah tujuan kelompok pangeran. Semuanya makin menjadi rumit karena musuh seharusnya telah menanamkan jebakan di dalam perjalanan. Melihat situasi yang tak terkendali, Rames mempertanyakan kenapa pangeran tidak meminta bantuan kepada suku Armes meskipun mereka bukanlah manusia tapi suku tersebut bagian dari kerajaan, dan dengan bantuannya lokasi musuh dalam hutan dapat diketahui karena wilayah ini adalah milik mereka. Jenderal Kaun merasa itu adalah ide yang baik, hanya saja suku Armes adalah makhluk yang tak suka ikut campur dalam urusan manusia. Di lain sisi sang putri terlihat berusaha menghibur adik kecilnya, dan di saat yang sama Olan pengawal sang putri merasakan kehadiran sosok yang tak diketahui. Ia pun segera menuju ke tempat itu dan meminta orang yang bersembunyi di balik pohon menunjukkan dirinya. Yang benar saja sosok itu adalah suku Armes, dan kedatangannya ini hanya mengikuti bisikan dari hutan. Di dalam tenda, Jenderal Kaun menganggap bantuan suku Armes akan sangat berguna walau jumlah mereka tak banyak tapi kemampuan prajuritnya setara kesatria kekaisaran. Sang pangeran pun setuju akan hal itu lalu memerintahkan Rames berangkat menemui suku Armes saat matahari terbenam. Sang pangeran mengungkapkan permintaan maafnya karena tak memberi hadiah kepada Kapten Kang atas kontribusi hebatnya menyelamatkan kastil, hanya saja situasi tidak memungkinkan dan berjanji membalasnya saat perang usai. Di sela itu datanglah Olan yang melaporkan jika seseorang ingin bertemu dengan sang pangeran. Kedatangan suku Armes mengejutkan semua orang karena mereka baru saja membicarakannya. Keesokan harinya suku Armes nampaknya bergabung dengan mereka, dan Kapten Kang terus saja memperhatikan suku Armes tersebut hingga ia berbalik bahkan tersenyum kepadanya. Lalu Kapten Kang menanyakan kepada Kasura apakah semua suku Armes terlihat seperti manusia. Kemudian ia terkejut saat mendengar Kasura mengatakan jika suku Armes di depannya terlihat sangat cantik tapi usianya telah ratusan tahun. Di sela perjalanan sang putri menjatuhkan sesuatu seolah ia sedang memberikan sebuah tanda. Beberapa saat kemudian kabut mulai menghalangi perjalanan dan semuanya menganggap ini adalah serangan musuh, tapi suku Armes ini meminta semuanya tetap tenang. Setelah merapal mantra tiba-tiba saja kabut menghilang dan sebuah kastil suku Armes berada di depan mereka. Pemandangan ini mengejutkan Kapten Kang karena semuanya tampak sangat luar biasa, bahkan saat berada di wilayah kastil ia tak hentinya kagum akan naga yang ditunggangi suku Armes layaknya sebuah jet tempur. Suku Armes telah menjaga kastil mereka selama ribuan tahun, meski musuh menginvasi mereka tapi kesatria suku Armes tak pernah dikalahkan. Kesatria mereka terdiri dari 3 kategori, diantaranya sang penunggang naga dan sang penyihir, lalu mereka yang menggunakan senjata untuk pertempuran secara langsung, dan posisi tertinggi ditempati oleh sang ratu yang memikul semua tanggung jawab, bahkan disebut sebagai perwujudan dewi. Saat bertemu dengan sang ratu, baik pangeran maupun Jenderal Kaun sangat terkejut dikarenakan wujud sang ratu terlihat lebih muda dibandingkan dengan suku Armes lainnya. Sementara itu di tengah hutan para monster mulai menampakkan dirinya dengan jumlah yang sangat banyak. Suku Armes yang menjaga wilayah mereka haruslah meninggalkan temannya untuk melaporkan kepada sang ratu jika musuh telah menginvasi hutan dan menuju ke kastil Dewi Hutan. Dengan bantuan sang putri yang meninggalkan jejak dalam perjalanan, para musuh akhirnya mengetahui kastil suku Armes dan tengah bersiap melakukan penyerangan. Sementara itu di dalam kastil, Kapten Kang sedang berbincang dengan kesatria suku Armes, di mana dunianya terdapat pasukan yang menguasai langit menggunakan jet tempur seperti para penunggang naga.
Hanya saja di dunianya jet tempur itu dilengkapi dengan senapan mesin dan bom untuk mengalahkan musuh. Bocah Ru menyela di mana mempersenjatai para penunggang naga dengan senapan mesin sangat mustahil, tapi untuk pengeboman ia akan dapat membantu. Kasura yang melihat Ru diremehkan dikarenakan masih bocah menegaskan jika Ru adalah keluarga bangsawan dari penyihir agung sekaligus murid menara terbaik. Sang kesatria Armes yang mendengar itu sangat berharap pada Ru dan ingin Kapten Kang bersedia membantunya untuk meningkatkan kekuatan tempur suku Armes. Kapten Kang tak mempermasalahkan hal itu saat pangeran mengizinkannya, maka ia akan membantu untuk meningkatkan kekuatan sekutu. Di lain sisi pangeran yang bersama dengan ratu suku Armes sedikit mencemaskan prajurit Helis karena telah mengirimnya untuk mengumpulkan informasi di ibu kota namun tak kunjung mendapatkan kabarnya. Melihat pangeran khawatir, wanita ini memintanya melakukan apa yang harus dilakukan sambil menunggu kabar prajuritnya, apalagi ia melihat jika senjata serta perisai prajurit pangeran telah banyak mengalami kerusakan, maka dari itu suku Armes akan memberikan bantuan senjata yang baru. Sementara itu di luar kastil, prajurit yang berhasil melarikan diri dari musuh menginformasikan kepada rekannya jika musuh telah dekat dan memintanya memberikan sesuatu di tangannya pada sang ratu. Di dalam kastil, Kapten Kang memberikan penjelasan terkait formasi tempur yang seharusnya dilakukan oleh para penunggang naga, dan hal ini membuat kesatria suku Armes sangat terkesan dan ia tak akan melupakan kebaikan Kapten Kang serta pangeran yang bersedia meningkatkan kekuatan tempur sukunya. Setelah itu Kapten Kang dan Kasura datang memenuhi panggilan Jenderal Kaun di mana semua pasukan dibawa ke gudang senjata suku Armes. Meski senjata ini telah lama berada di gudang, tapi suku Armes menjamin semuanya adalah kualitas terbaik, bahkan telah dilapisi oleh energi spirit. Meski semuanya tampak hebat, tapi Kapten Kang merasa asing dengan senjata besar itu dan lebih nyaman dengan senapan maupun belati militer miliknya. Di sela itu lonceng peringatan akan bahaya terdengar di seluruh kastil, menunjukkan jika bahaya telah mendekat. Sang ratu yang membaca pesan prajuritnya dapat melihat ini adalah perang besar di mana jumlah musuh diperkirakan 100.000, maka dari itu sang ratu memerintahkan jenderalnya untuk memberi peringatan kepada musuh jika tetap melangkahkan kakinya ke dalam hutan, maka ia akan memberikan hukuman atas kemarahan sang Dewi Daun Hijau. Lalu sang ratu ingin mengikat darah pada pangeran sebagai sekutu yang akan melawan musuh secara bersama-sama, dan pangeran menerima hal itu dengan senang hati, bahkan berjanji akan melakukan yang terbaik. Para penunggang naga pun mulai digerakkan untuk memantau musuh dari langit. Setelah melihat musuh, prajurit ini memerintahkan salah satu rekannya untuk kembali melaporkan situasinya dan ia akan mendekat mengamati mereka secara langsung. Hanya saja musuh juga memiliki penunggang, meski kalah jumlah tapi mereka tetap berusaha tenang dengan percaya pada formasi udara yang diberikan oleh Kapten Kang. Dengan ramuan peledak buatan penyihir Ru, para penunggang naga ini berusaha menjaga jaraknya dari musuh sembari melancarkan bom kepada musuh. Sementara itu di daratan, musuh berjubah mengamati para penunggang naga dan apa yang dilihatnya tersalurkan kepada bola sihir pemimpin mereka. Kembali 20 tahun silam di dalam ingatan sang ratu dewa jahat, di mana di sebuah kota ia bersama ibu dan ayahnya membagikan makanan pada rakyat, dan kumpulan ini adalah suatu penganut religius terhadap pemujaan dewa, tapi tiba-tiba saja pasukan kekaisaran datang dan membunuh mereka satu persatu, bahkan ayahnya harus kehilangan nyawanya, dan pembantaian itu memicu rasa dendam yang teramat mendalam. Mulai saat itu wanita ini mengumpulkan kekuatan dan akan membalas perbuatan sang kaisar sampai ia membawanya ke dalam maut, dan langkah pertamanya adalah membunuh sang pangeran yang merupakan putranya. Di dalam kastil suku Armes, sang pangeran membakar semua semangat prajuritnya dan meminta semuanya bertempur sekuat tenaga sembari menunggu bantuan pasukan dari sang kaisar. Kapten Kang dapat melihat perbandingan jumlah musuh yang sangat mencolok, di mana pasukan pangeran dan suku Armes hanya berjumlah 10.000. Jika digabungkan, maka Kapten Kang merasa ini adalah perang yang sulit dimenangkan. Tak hanya pangeran yang membakar semangat prajuritnya, tapi jenderal suku Armes melakukan hal yang sama dan meminta semua prajuritnya memberikan hukuman kepada musuh karena berani menginvasi kastil Dewi Daun Hijau.
Pertarungan pun dimulai dengan para penunggang naga, lalu Kapten Kang kegirangan karena jumlah musuh yang muncul berarti ada lebih banyak kepala pemimpin yang harus ia targetkan. Dalam sekejap mata salah satu pemimpin musuh telah berhasil dilumpuhkan dengan tembakan yang sangat akurat. Tindakan tersebut memicu semangat para penunggang naga suku Armes. Para musuh mulai menggerakkan menara sebagai pijakan untuk melangkahkan kaki di gerbang kastil, dan hal itu tak akan dibiarkan begitu saja oleh Jenderal Kaun. Dengan bantuan sihir milik Rupanah itu melesat dan membakar menara tersebut. Meski berhasil menghalau tiap serangan, tapi musuh tak kenal menyerah. Dengan menggunakan pelontar batu, para pasukan pangeran kesulitan menghindari kerusakan. Kapten Kang yang menyaksikan perang merasa jumlah tentara kedua belah pihak terlalu berbeda, dan ini akan sangat menyulitkan untuk meraih kemenangan. Tapi bagaimanapun caranya ia harus memenangkan perang ini, karena kembali hidup-hidup untuk bertemu dengan keluarganya adalah hal yang sangat diimpikannya saat ini. Kasura memimpin pasukan berkuda dan akan menerjang musuh. Ia terus mengayunkan pedangnya lalu membunuh semua yang menghalanginya. Suku Armes yang mengikutinya di garis depan melakukan hal yang sama. Walau kalah jumlah, tapi semangat tempur untuk melindungi kastil Dewi Daun Hijau sangat kuat. Serangan demi serangan terus berdatangan. Meski suku Armes memiliki senjata pelontar untuk melemparkan batu, tapi jumlah musuh yang banyak membuat serangan tersebut tak berdampak banyak. Berbanding terbalik dengan pasukan yang menjaga gerbang kastil, mereka semakin terpojok. Di sela itu, menara penggerak yang digunakan musuh telah menggapai gerbang kastil dan mengharuskan semuanya untuk menghunuskan pedangnya. Rames yang mengambil alih gerbang memerintahkan semua pasukan untuk menghentikan musuh melewati gerbang, karena itu rakyat kekaisaran serta suku Armes berada di sana. Musuh yang terlalu banyak membuat Jenderal Kaun lengah, dan rakyat yang telah dikutuk akan menebasnya. Namun ia masih beruntung karena seorang kesatria datang menyelamatkannya, dan sosok itu adalah Olan yang dijuluki kesatria pedang terbaik di kekaisaran. Dalam perang ini, pasukan yang dipimpin oleh Kasura memiliki peran terpenting, di mana mereka harus menerjang musuh secara langsung lalu menghancurkan senjata pelontar serta menara perang. Kapten Kang dengan snipernya terus saja menjatuhkan musuh satu persatu. Meski ia menembak sambil menunggang kuda, tapi target selalu didapatkan. Dengan bantuan para suku Armes yang ahli menggunakan panah crossbow, mereka menyerang para pasukan musuh yang melindungi senjata pelontar maupun menara perang. Walau target tepat di depan mereka, tapi hal itu tak akan mudah. Bahkan musuh telah menyiapkan binatang buas untuk menerkam, dikarenakan peluru Kapten Kang yang selalu tepat sasaran dengan memecah formasi musuh. Baik suku Armes maupun Kasura mendapatkan kesempatan untuk membantai mereka tanpa kesulitan yang berarti. Misi utama berada di genggaman sang prajurit dunia lain, di mana ia menargetkan bola hitam di tiap senjata pelontar dan menara perang musuh. Bola hitam itu adalah buatan Ru, di mana ia meniru cara kerja senapan mesin pada Kapten Kang lalu memicunya dengan sebuah gesekan tinggi, maka akan menghasilkan sebuah ledakan. Dalam sekejap mata tiap senjata musuh telah dihancurkan, dan ini adalah pencapaian luar biasa di mana senjata pelontar serta menara penggerak akan menjadi masalah ketika mencapai gerbang kastil. Sementara itu di gerbang kastil, prajurit mulai menuangkan minyak pada menara yang berhasil menggapai benteng, lalu kesatria Rames melesatkan panah hingga membakarnya. Sang pangeran yang mulai menampakkan batang hidungnya bergabung dalam penyerangan kedatangannya ini membakar semua semangat prajurit hingga membuat musuh mulai terpojok. Tak sampai di situ saja, musuh kembali melakukan serangan dengan monster badak raksasa yang bersiap menerjang dengan membawa prajurit di punggungnya. Jenderal suku Armes yang menyaksikan hal itu berteriak meminta semua pasukannya meneguhkan tekadnya. Meski harus mati, tapi mereka harus menyeret musuh ikut dengannya. Monster badak ini memiliki ukuran yang sangat besar sekali. Hempasan kakinya membuat pasukan berkuda terpecah, tapi kelincahan penunggang kuda terbaik suku Armes maju dengan gagah berani. Meski tak dapat membunuh monster tersebut secara langsung, tapi menghambat pergerakannya adalah cara terbaik.
Semuanya bertempur dengan sangat sengit, ayunan pedang maupun tombak mewarnai pertempuran, diiringi korban yang terus berjatuhan baik pihak pangeran maupun musuh. Jenderal Kaun yang berada di gerbang kastil merasa pertempuran dapat dimenangkan, tapi musuh harus mendapatkan serangan telak dan ia sangat mengharapkan Kapten Kang melakukannya. Kembali beberapa saat sebelum perang, di mana mereka membicarakan strategi perang untuk menghancurkan senjata pelontar serta menara perang musuh, lalu Bocah Ruh mengungkapkan jika dirinya dan penyihir lainnya bisa saja memberikan serangan kuat walau daya hancurnya tidak terlalu luas tapi sangat fatal, dan untuk melakukannya, maka seseorang harus membuka lingkaran sihir ke arah musuh untuk memicunya. Kembali ke dalam perang, semua pasukan telah dikerumuni oleh musuh dan Kasura dapat melihat pangeran bisa saja berada dalam bahaya, namun sang pangeran tak peduli hal itu dan terus mengayunkan pedangnya sambil menunggu formasi serangan yang dipimpin oleh Ru. Sementara itu di benteng kastil, persiapan yang dilakukan Ru bersama penyihir lainnya usai, lalu ia mengarahkan sihir tersebut ke arah langit untuk membuka lingkaran sihir. Bagian utamanya berada di tangan Kapten Kang, di mana sebuah peluru tunggal yang dibuat oleh Ru dengan penguatan terbaiknya akan diarahkan secara langsung kepada musuh. Kapten Kang menempatkan tembakan tersebut di benak musuh hingga membuka lingkaran sihir, lalu petir mulai menyambar di tiap lingkaran sihir dan menghantam pusat peluru yang dibuat oleh Kapten Kang. Semua musuh yang terkena petir tak berdaya, bahkan monster badak raksasa yang tangguh itu pun roboh. Dikarenakan serangan telak ini, para musuh yang memiliki jumlah sangat banyak kehilangan semangat bertarungnya lalu melarikan diri. Semua kesatria bersorak akan kemenangan mereka, tapi pangeran dan Kapten Kang serta Kasura memahami semua ini hanyalah sementara dan kastil akan jatuh saat bala bantuan tak kunjung datang. Beberapa saat kemudian di dalam kastil, pangeran telah mendapatkan kabar dari kesatria Helis dan ia berhasil mengumpulkan bala bantuan. Hanya saja mereka akan tiba esok hari dan keadaan membuat semuanya tegang karena perang akan kembali pecah dan mengharuskannya bertahan sampai bala bantuan tiba. Tak hanya jumlah pasukan yang berkurang, tapi mereka yang selamat mengalami luka dan Ru berada dalam keadaan sulit, di mana membuat lingkaran sihir menyita sebagian besar kekuatannya, jadi ia tak mampu melakukannya lagi. Kapten Kang dapat melihat kastil Dewi Daun Hijau tak akan mampu bertahan sampai bala bantuan datang, tapi mencoba segala cara untuk bertahan tetaplah harus dilakukan. Beralih ke tempat lain di luar hutan suku Armes, di mana Helis yang sedang melakukan misi khusus dari pangeran. Ia berhasil mengumpulkan beberapa penguasa istana yang berada di wilayah kekaisaran dan meminta mereka mengirim bantuan kepada sang pangeran. Meski mereka awalnya tak yakin dapat memenangkan perang, tapi saat mendengar nama Jenderal Kaun, sang perisai kekaisaran yang berada di garis depan, mengubah keyakinan mereka. Sementara itu di kastil suku Armes, musuh kembali menyerang dan jumlahnya mengejutkan Jenderal Kaun, seolah mereka tak berpengaruh pada perang sebelumnya. Kini musuh mulai datang dengan menara perang untuk menggapai gerbang. Di sela itu, Jenderal Kaun sangat menyayangkan gerbang ini tak memiliki parit yang mengelilinginya, hingga dapat memaksimalkan rencana yang dibuat oleh Kapten Kang. Di sela itu Kapten Kang memahami jika perang ini bukanlah untuk kemenangan, melainkan mencoba bertahan lebih lama sampai bala bantuan datang. Maka dari itu jalan yang terbaik adalah membakar sekeliling kastil dengan minyak yang telah ditumpahkan hingga musuh tak dapat menerobos secara langsung. Pemimpin musuh yang melihat tindakan itu mengerti jika sang pangeran telah putus asa dan mencoba mengulur waktu sampai bala bantuan datang, tapi semuanya tak akan berjalan lancar dengan mudah. Di sisi lain, Helis yang membawa bala bantuan dihadang oleh musuh, dan sosok itu adalah seorang wanita yang tak membiarkan mereka lewat begitu saja. Di saat yang sama, sebuah batu besar jatuh dari langit menuju para pasukan hingga menghancurkan tubuh mereka. Baron, salah satu penguasa istana yang melihat kematian prajuritnya, ingin membalaskan dendamnya, tapi dalam sekejap mata wanita itu menghilang dan berada di belakangnya dengan pedang yang menembus tubuhnya. Doran, sang penguasa istana lainnya, tak diam begitu saja lalu menyerang wanita itu, namun semua pasukan berada di posisi yang tak diuntungkan, di mana golem raksasa telah berada di atas bukit lalu melempari mereka dengan batu.
Helis tak dapat memikirkan cara lain selain melarikan diri meninggalkan hutan karena prioritas utamanya bukanlah untuk kemenangan melainkan bergabung dengan pasukan sang pangeran. Rajun sang penguasa istana mengerti akan hal itu dan dia akan menahan musuh karena yang ditunggu pangeran bukanlah pemimpin istana tapi para tentara. Meski meninggalkan para penguasa istana seharusnya tak dilakukan, tapi Helis tak memiliki pilihan karena tak ingin membuang waktu sia-sia saat pangeran berada dalam peperangan. Beralih ke dalam pertempuran, di mana musuh yang mencoba mendekati gerbang disambut oleh panah yang menghujani mereka. Sang pangeran yang menyaksikan para musuh terus terbunuh oleh kobaran api dan panah serasa menyayat hatinya karena pasukan yang sedang berperang di luar gerbang tak memiliki tempat untuk kembali ke dalam kastil karena tertahan oleh api yang mengharuskan mereka terus bertarung sampai bantuan tiba. Di sela itu kejadian tak terduga telah terjadi di mana dalam tanah tiba-tiba saja muncul makhluk yang sangat besar hingga mencapai gerbang. Monster itu meraung sangat kuat hingga suaranya menggetarkan langit dan membuat semua orang yang menyaksikannya hanya tercengang. Makhluk ini mulai menghancurkan gerbang meski para penunggang naga suku Armes menjatuhkan bom tapi kulit makhluk itu sangat sulit ditembus. Ia terus mengamuk sembari melahap pasukan yang mencoba menghalanginya. Kehadiran makhluk yang tak terduga membuat Jenderal Kaun meminta sang pangeran agar segera mundur tapi pangeran enggan melakukan itu karena tak ingin mengorbankan prajuritnya dalam pembantaian begitu saja. Jenderal Kaun mencoba meyakinkan pangeran jika pasukan musuh lebih kuat dan kemenangan tak mungkin diraih bahkan gerbang tak lama lagi pasti tertembus. Walau ini adalah kekalahan memalukan tapi bukan berarti semuanya akan berakhir di mana dengan bertahan hidup maka membalaskan dendam prajurit yang gugur dapat dilakukan di perang selanjutnya. Pangeran pun memerintahkan semua pasukannya untuk mundur sekuat tenaga meninggalkan kastil. Evakuasi besar-besaran pun dilakukan baik prajurit pangeran maupun kesatria suku Armes, hanya berusaha menyelamatkan diri. Kastil Dewi Daun Hijau yang tak tertembus selama ribuan tahun akhirnya jatuh dan tak berdaya menghadapi jumlah musuh yang sangat banyak. Mereka yang melarikan diri memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mengobati yang terluka. Di sela itu datanglah seorang prajurit yang mengabarkan jika pasukan musuh terus saja melakukan pengejaran. Kapten Kang yang mendengar itu mengerti situasinya sangat buruk tapi ia harus berhasil meloloskan diri dengan pangeran lalu menemui para penyihir agung dan meminta mereka mengembalikannya ke dunia asalnya. Kapten Kang mengungkapkan pendapatnya jika musuh pasti akan segera datang dikarenakan pergerakan kelompok ini cukup lamban. Seketika Jenderal Kaun memikirkan hal buruk di mana Kapten Kang seperti ingin meninggalkan para prajurit yang terluka atau para anak-anak serta rakyat lanjut usia. Tak seperti yang dipikirkan Jenderal Kaun, sang kapten menyarankan jika mereka harus membuat garis pertahanan. Hanya saja Jenderal Kaun menganggap hal tersebut mustahil karena musuh memiliki jumlah besar. Kapten Kang meminta pangeran memberikannya 500 prajurit ditambah para kesatria yang berpengalaman serta penyihir dikarenakan taktik perangnya akan menghambat musuh hingga upaya mengevakuasi seluruh rakyat dapat berjalan semaksimal mungkin. Rencana gila itu membuat pangeran dan yang lainnya tercengang. Sang kapten kembali menegaskan jika dirinya tak akan melawan musuh secara langsung karena ini bukanlah misi untuk meraih kemenangan tapi menghambat musuh. Melihat keyakinan Kapten Kang, pangeran pun mempercayakan ratusan prajurit di bawah komandonya. Sebagai kesatria terbaik suku Armes, sang jenderal akan memilih prajurit terbaiknya bahkan ikut berpartisipasi dalam misi Kapten Kang. Di lain sisi sang Dewi Iblis yang tengah berada di ibu kota akan memulai hukuman bagi para penentang mereka dengan mengatasnamakan upacara penyucian tanpa ampun membakar orang-orang yang menolak kutukan roh jahat. Sesuatu yang sangat menyulitkan Pangeran Kekaisaran untuk memenangkan perang adalah kehadiran adiknya yang merupakan pengkhianat secara terus-menerus memberi informasi pada musuh. Beralih ke kastil suku Armes yang telah runtuh di mana Helis beserta pasukan bantuan telah tiba
tiba dan ia merasa sangat bersalah atas keterlambatannya, bahkan layak mendapatkan hukuman mati. Rajun meminta Helis agar tak putus asa karena pangeran setidaknya masih hidup. Dengan adanya jejak kaki pasukan yang menuju utara menandakan mereka berhasil melarikan diri. Di saat yang sama mereka dikejutkan akan pasukan yang tiba-tiba berada di benteng kastil dengan mengarahkan panah. Melihat pasukan di depannya bukanlah pihak musuh, Rajun memperkenalkan dirinya sebagai tuan tanah dari pegunungan barat. Pria ini menyambut Rajun yang dijuluki Sang Serigala dari Barat dan memperkenalkan dirinya sebagai kesatria ibu kota yang mengejar pangeran untuk bala bantuan namun terlambat, dan pemimpinnya yang dikenal Kesatria Leo sedang menyusuri jejak pangeran. Sementara itu di kelompok pangeran, Kapten Kang merasa tempat ini cocok untuk rencananya meski tak mengetahui kejadian apa yang menyambutnya saat tiba di ibu kota, tapi ia harus memastikan keberhasilan sang pangeran untuk tiba di sana karena para penyihir agung adalah kunci atas semua pertanyaannya. Para penyihir pun mulai menyiapkan jebakan atas arahan Kapten Kang dan Ru nampak ragu jika musuh akan termakan jebakan sederhana ini. Kapten Kang merasa rencana ini satu-satunya yang ada di benaknya karena ini adalah taktik pertahanan yang pernah digunakan dalam perang dunianya dengan memanfaatkan lubang untuk berlindung, dan dengan adanya penyihir yang bersamanya maka rencana tersebut seharusnya sempurna. Jalur yang akan dilalui musuh hanya ada 3 dan dengan memberikan hambatan di ujung jalan diiringi 2 barisan parit untuk bersembunyi sekaligus tempat berlindung, lalu tiap area di sekitar dipenuhi oleh jebakan. Musuh yang sedang mengejar akhirnya tiba dengan rawa yang menyambut rute perjalanan mereka. Sebagai kapten, pria ini tak peduli akan rawa tersebut karena memutar mencari jalan hanya menyita waktu dan ia hanya perlu menerobosnya seperti kastil Dewi Daun Hijau yang tertembus. Kasura sangat ragu kenapa Kapten Kang harus membuat jebakan di belakang rawa karena musuh mungkin saja akan mengambil jalan memutar. Namun Kapten Kang tak berpikir demikian karena musuh sangat percaya diri akan jumlahnya ditambah rasa harga diri yang tinggi harusnya tak membuat mereka menyerah akan hambatan sederhana. Di tengah keraguan itu suara musuh mulai terdengar dan saat mendekati jebakan ledakan pun terjadi hingga membunuh mereka. Kapten musuh tak menyangka jika prajurit kekaisaran mencoba menghambat perjalanan, tapi ia tetap bersikeras menerobos secepat mungkin karena saat pangeran tiba di lembah maka akan sulit menangkapnya. Pertarungan pun mulai terjadi, mereka yang berusaha melewati perangkap sangat kesulitan, tak hanya tanaman sihir yang menghambat mereka tapi panas suku Armes yang tiba-tiba saja muncul di balik tanah benar-benar menjadikan mereka sasaran empuk. Dikarenakan jumlah musuh yang sangat banyak hingga menembus garis pertahanan, sang jenderal meminta semua bawahannya untuk mundur lalu ia mengayunkan pedangnya dengan menghancurkan minyak dalam gentong sebagai jebakan. Saat musuh mencoba melewati lubang maka panah api akan mengincar lubang tersebut hingga menciptakan kobaran api yang membakar mereka. Meski dapat menahan mereka seharian tapi ini tak akan mengubah kekuatan musuh yang sangat banyak. Namun Kapten Kang memikirkan satu cara yang seharusnya memberikan pukulan telak, hanya saja nyawa pasukan pasti akan banyak berjatuhan dan cara itu adalah mengincar persediaan makanan mereka karena sekuat apapun musuh akan sulit memakai kekuatannya saat lapar. Pada malam hari akhirnya musuh berhasil menembus pertahanan ketiga kelompok Kapten Kang dan mereka akan melakukan pengejaran segera mungkin karena terlalu banyak membuang waktu. Setelah mendengar bawahannya mengatakan jumlah pasukan yang gugur, kapten musuh sangatlah terkejut dan serangan ini pasti membuat semangat tempur para prajuritnya menurun, maka dari itu ia tak punya pilihan lain selain beristirahat malam ini untuk memulihkan kekuatan. Di sisi lain Jenderal suku Armes tak menyangka apa yang dikatakan Kapten Kang sangatlah tepat, di mana musuh memutuskan beristirahat dan ia sangat terkesan akan benda yang mampu melihat musuh dari kejauhan hingga menganggapnya benda sihir pusaka kuno. Ru tak membenarkan hal itu karena ia hanya meniru benda yang terpasang pada senjata Kapten Kang, meski tak sesempurna dengan aslinya tapi cukup membantu melihat musuh lebih dekat.
Di lain sisi pangeran nampak mengkhawatirkan Kapten Kang berserta kelompoknya, tapi Jenderal Kaun mengharapkan pangeran tak memikirkan hal buruk karena sejauh ini tak ada musuh yang mendekat, menunjukkan jika Kapten Kang berhasil melakukan rencananya. Di sela perbincangan mereka, salah satu tentara melaporkan jika pasukan sekutu telah sampai. Walau ini seharusnya kabar baik, tapi Jenderal Kaun memiliki perasaan buruk. Pria ini bernama Leo dan ia sangat senang melihat pangeran dalam keadaan baik-baik saja, bahkan keterlambatannya bergabung dalam pasukan haruslah mendapatkan hukuman dan ia akan senang hati menerima hal tersebut. Pangeran tak ingin menyalahkan siapapun dan kehadiran Leo dianggapnya sebagai sebuah kesetiaan pada kekaisaran. Dikarenakan Leo terus bersikeras menyalahkan dirinya, Jenderal Kaun memintanya tak bertindak berlebihan karena pangeran telah memaafkannya. Raut wajah pada Leo saat menatap Jenderal Kaun seolah mereka tidaklah akrab sebagai sesama seorang kesatria. Sementara itu kelompok Kapten Kang memulai penyergapan saat semuanya siap. Para penyihir melancarkan serangan api ditambah dengan anak panah sebagai serangan kejutan, lalu Kasura berserta Jenderal suku Armes menerobos musuh dengan menebasnya satu persatu. Penyerangan ini bukan untuk menang atau membunuh musuh terus-menerus, mereka hanya membersihkan pasukan yang berada di area persediaan makanan. Saat sampai di penyimpanan mereka, para pemanah mulai membakarnya kemudian segera melarikan diri meninggalkan sarang musuh. Rencana Kapten Kang tak sampai di situ saja, di mana ia ingin melakukan penyerangan kembali secara bergiliran dan terus mengincar persediaan mereka hingga membuat musuh sangat kelelahan. Di tengah perbincangan tersebut terdengar sesuatu yang datang di antara pepohonan dan hal itu sangat mengejutkan semua orang karena seharusnya musuh tak melakukan pengejaran lagi. Yang benar saja sosok itu adalah Helis dan saat ia kebingungan mengambil jalan, api yang ditimbulkan dalam pertempuran menuntunnya menemukan kelompok Kapten Kang. Kasura menganggap ini sebagai keberuntungan karena salah jalan bisa menempatkan Helis serta bala bantuan dalam bahaya karena berada di jalur musuh. Rajun menanyakan apakah rencana selanjutnya untuk mengatasi musuh yang sangat banyak. Jenderal suku Armes memberitahunya jika musuh pasti sedang tertidur sekaligus memperketat penjagaan, tapi niatnya hanyalah menyerang sambil menimbulkan kebingungan di antara musuh dan rencana itu adalah ide dari Kapten Kang yang berhasil menahan musuh sejauh ini. Rajun yang selalu penasaran akan orang asing yang dirumorkan bersama pangeran ternyata benar-benar bukanlah kesatria biasa. Keesokan harinya pangeran pun telah tiba di lembah dengan himpitan bebatuan dan menganggap ini adalah tempat sempurna untuk memasang garis pertahanan. Baik Jenderal Kaun maupun Leo berpikiran yang sama karena musuh akan sulit menerobos dalam jumlah besar dan pasukan panah akan mudah menjangkau mereka yang mencoba memasuki lembah. Di lain sisi Jenderal suku Armes tak dapat menahan tawanya akan nasib buruk yang menimpa musuh di mana semua penyimpanan makanan mereka telah terbakar dan tak akan sanggup mengejar sementara waktu. Melihat rencana yang sukses, Ru menganggap ini saat yang tepat untuk melakukan serangan berikutnya, namun Kapten Kang tak berpikir demikian karena di siang hari sangat berbahaya apalagi musuh tak sekedar memiliki prajurit melainkan para monster. Seperti yang dikatakan Kapten Kang saat kelompoknya melarikan diri dengan kecepatan penuh, para monster mulai melakukan penyerangan dan mereka harus bergerak mundur menghindari pertarungan yang dapat memakan korban banyak. Rajun sang serigala barat menghadang musuh lalu Kasura datang menebas mereka tanpa ampun. Rajun adalah kesatria barat yang tangguh dan ia tak akan terhentikan oleh beberapa monster yang hanya menyerang menggunakan instingnya. Musuh penunggang naga pun mengincar mereka meski Kapten Kang mampu menjatuhkan beberapa dari mereka, tapi itu tak akan cukup dan mementingkan untuk terus bergerak mundur adalah langkah terbaik. Rajun akan mengurus pasukan darat musuh yang mengejar dan sisanya akan diurus oleh para penyihir serta Kapten Kang dengan terus menjatuhkan mereka sampai musuh menyerah. Sementara itu pangeran mendapatkan kabar yang sangat baik di mana bangsawan dari selatan akan berkumpul dalam perang, hanya saja
saja jalur tercepat mereka untuk bergabung haruslah melewati jalan yang dikenal Lufia dan di sana terdapat kota suci musuh yang mengharuskannya terlibat perang. Jika ingin mengambil jalan memutar maka itu akan memakan perjalanan yang lama, maka dari itu bangsawan selatan meminta pangeran mengirimkan bala bantuan untuk menerobos kota suci musuh. Leo yang mendengar itu meminta pangeran memberinya 1000 pasukan dan dia akan mengatasi kota suci musuh bersama pasukan bangsawan selatan. Jenderal Kaun sangat terkejut karena jumlah musuh di kota suci sangat banyak dan 1000 pasukan akan sulit menembusnya meski bangsawan selatan berada di sana. Leo tersenyum ke arah Jenderal Kaun karena ia akan melakukannya dengan caranya sendiri dan itu adalah sebuah rahasia. Pangeran tak ingin adanya perdebatan di antara kedua kesatrianya, meminta Leo melakukan yang dia inginkan karena mungkin saja itu adalah jalan satu-satunya. Meski Jenderal Kaun merasa itu keputusan berbahaya karena pasukan dapat dibantai sia-sia, tapi Leo sangat percaya diri dan akan kembali dengan keberhasilan. Pangeran serasa mengambil keputusan yang sulit dan sangat penasaran tindakan apa yang diambil Kapten Kang saat berada di posisi sulit ini. Dikarenakan musuh berhenti melakukan pengejaran, sang jenderal suku Armes merasa pasukan haruslah istirahat malam ini untuk memulihkan kekuatan. Karena tak ikut dalam penyerangan sebelumnya, pria ini meminta tugas untuk patroli diserahkan padanya. Di malam hari saat semuanya tertidur karena kelelahan akan pertarungan, pria ini berjalan di antara semua orang dengan raut wajah penuh amarah dan dia menuju ke arah Kapten Kang diiringi pedang yang berlumuran darah yang benar saja ia telah membunuh beberapa suku Armes yang membantunya dalam patroli. Lalu mengayunkan pedangnya kepada Kapten Kang, namun hal itu segera dihentikan oleh Kasura dan keributan tersebut membuat semua orang terbangun. Kasura menatap tajam lalu menanyakan apakah ia bekerja di bawah perintah kesatria Leo. Pria ini merasa tak perlu menjawab itu kemudian melewati Kasura dengan memusatkan serangannya pada Kapten Kang, namun Kasura tak akan membiarkan hal itu begitu saja lalu ia menyerangnya hingga prajurit itu berhasil dihentikan. Meski situasinya sedang buruk, tapi Helis merasa tak ada waktu untuk istirahat karena pangeran pasti dalam bahaya dengan adanya para pengkhianat di antara pasukan. Sementara itu sang putri diam-diam meninggalkan tenda lalu menemui seseorang. Sosok ini tak menampakkan wajahnya dan ia tak pernah menyangka putri kekaisaran akan bergabung bersamanya. Adik pangeran yang terbangun dari tidurnya sangat terkejut dikarenakan kakaknya telah menghilang. Baron pun menemani pangeran untuk mencarinya, namun firasatnya mengatakan ada sesuatu yang terjadi dalam tenda di depannya. Yang benar saja saat masuk ke dalam ia menyaksikan seseorang telah tergeletak dan pelakunya adalah Leo, menunjukkan jika ia adalah pengkhianat.